Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 165, bukankah terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab? Kian-Kian telah melangkahkan kakinya. Jadi, sekarang gilirannya. Meskipun mereka menghadapi masalah yang berbeda, sampah yang mereka temui adalah sama. Mereka sampah. Memikirkan hal itu, Mukiki sangat menantikan untuk melihat bagaimana jadinya saat dia pergi ke Sen Mansion. Tak lama kemudian, Mukiki menyelesaikan kelas terakhirnya dan meninggalkan sekolah. Di gerbang sekolah, dia menemukan mobil Seng Xiao. Dia masuk ke dalam mobil dengan gembira dan menceritakan pertemuan Kian-Kian dengan Bai Xinlan kepada Seng Xiao. Kian-Kian sekarang terlihat seperti dirinya yang dulu. Dia tidak merusak dirinya sendiri karena seorang bajingan. Kakek Sen ada di Seng Mansion. Hah? Mukiki tidak mengerti apa yang dikatakan Seng Xiao. Kakekmu sedang minum teh di kediaman Seng. Dia kembali ke Jianchuan pagi ini. Namun, ketika dia mendengar bahwa Rong Junhan memintamu pergi ke Sen Mansion, dia memutuskan untuk tidak pulang terburu-buru. Seng Xiao menjelaskan, akan ada drama besar segera. Apakah kamu curiga bahwa perjalanan kakekku untuk mengunjungi temannya adalah alasan untuk meninggalkan rumah? Dia sebenarnya sedang menguji Rong Junhan untuk melihat apakah dia akan membuatku mendapat masalah. Keduanya benar. Seng Xiao terkekeh. Ini akan menyenangkan. Kalau begitu aku bisa lebih menantikannya. Mukiki memeluk lengan Seng Xiao dan mencium pipinya. Ayo makan malam dulu. Aku butuh banyak energi untuk berdebat dengan orang-orang itu nanti. Seng Xiao mencium kepala Mukiki dan membawanya kembali ke rumah besar untuk makan malam yang lezat. Sebelum Mukiki meninggalkan rumah besar itu, Su Zipei mengingatkannya. Jangan bertindak terlalu jauh dan memperburuk keadaan. Bibi, Rong Junhan adalah orang yang menyembunyikan Mutang Sui. Apakah ada yang memintamu bersikap ramah padanya? Maksudku Sen yang lain. Mukiki menyeringai saat mendengar apa yang dikatakan Su Zipei. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kemudian, Mukiki masuk ke mobil Seng Xiao. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ada orang lain di dalam mobil. Dan Seng Xiao duduk di kursi belakang. Saya membiarkan Jing Yun mengemudi untuk menghindari difoto. Anda tetap akan difoto saat duduk di belakang. Jika Anda khawatir, katakan saja. Seng Xiao memiringkan kepalanya dan menatap Mukiki. Diamlah. Mukiki tidak lagi memprovokasinya. Seng Xiao seringkali menggunakan berbagai macam alasan untuk menemaninya karena dia mengkhawatirkannya. Misalnya, dia pernah mengatakan bahwa mobilnya mogok hanya untuk menumpang dengannya. Mukiki masih mengingatnya dengan jelas. Ingatlah untuk mengendalikan diri setelah masuk. Jika mereka menyakitimu, segera hubungi aku. Ya, Mukiki mengangguk. Mengapa dia harus takut ketika dia memiliki kekasih yang begitu menghangatkan hati? Tak lama kemudian, mobil mereka berhenti di depan Sen Mansion. Mukiki keluar dari mobil dan berdiri di depan gerbang besi besar. Dia meminta Jing Yun untuk tinggal bersama Seng Xiao. Tepat setelah Mukiki keluar dari mobil, Jing Yun menoleh dan berkata, "Tuan muda, semuanya sudah beres." Mukiki tidak menyadari bahwa saat Jing Yun kembali, itu berarti penyelidikan kasus cedera ayahnya telah selesai. Dia terlalu sibuk untuk memikirkannya sekarang. Namun, saat Seng Xiao mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung duduk tegak dan menatap Jing Yun. Langsung ke intinya. Dekan tua itu sudah meninggal. Jadi, kupikir aku mungkin tidak bisa melanjutkan penyelidikan dengan petunjuk ini. Namun, aku menemukan bahwa menantu perempuan dekan tua itu terlibat dalam kasus tersebut. Menurut pengakuannya, dia melihat seorang wanita mendatangi dekan tua itu. Namun, dia bukan seorang Rong. Nama bisa dengan mudah dipalsukan. Kita akan membicarakannya nanti. Seng Xiao tahu penyelidikan itu akan sulit. Lagi pula, itu sudah terlalu lama. Waktu telah memberi Rong Junhan kesempatan untuk menutupi celah-celah itu. Tahun-tahun telah berlalu dan dia pasti hampir menutupi jejak-jejak itu. Namun, harus ada bukti yang tertinggal jika insiden itu memang direncanakan. Jadi, dia harus terus menyelidikinya. Ketika Mukiki masuk ke Sen Mansion, keluarga Sen tampak seperti telah menunggu cukup lama. Mereka duduk di sofa. Di sisi kiri, dia melihat paman ketiga dan istrinya. Dan di sisi kanan, dia melihat paman kedua dan istrinya. Rong Junhan duduk di kursi utama. Bukankah itu ujian? Hanya Bibi Libing yang tidak ada di sana. Apakah kamu sudah makan, Kiki? Rong Junhan bertanya dengan acuh tak acuh ketika dia melihat Mukiki. Ya, aku sudah melakukannya. Kami bahkan belum makan hanya untuk menunggumu, kata Rong Junhan dengan marah. Dia mencoba mengendalikan amarahnya. Semua tetua menunggumu. Tidakkah menurutmu kau harus minta maaf? Minta maaf. Mukiki tercengang. Dia memasang wajah polos.
Pertama, Bibi Rong, kamu memintaku datang untuk makan malam, tetapi kamu tidak memberitahuku jam berapa. Selain itu, aku datang agak terlambat karena aku punya banyak tugas dan eksperimen yang harus dilakukan. Apakah kamu benar-benar harus mempermalukanku karena ini? Aku ingin tahu apakah kamu sengaja membuat dirimu kelaparan hanya untuk mendapatkan kesempatan memberiku pelajaran. Mu Kiki. Rong Junhan tampak marah. Kami tidak peduli bagaimana kamu bersikap di keluargamu. Kamu boleh bersikap kasar di sana, tetapi kamu sekarang berada di keluarga Sen. Saat kamu berada di keluarga Sen, kamu harus mematuhi peraturan keluarga. Sejak hari pertama kamu muncul di keluarga, kamu telah mempermalukan nama keluarga. Para tetua telah menjadi bahan tertawaan semua karena kamu. Tidakkah kamu pikir kamu perlu belajar dari kesalahanmu? Apa kesalahanku sehingga orang-orang bergosip tentangmu? Tanya Mu Kiki. Kamu masih punya nyali untuk bertanya. Rong Junhan memukul meja dengan marah. Kamu sangat dekat dengan nona muda Lu yang hamil sebelum menikah. Orang luar mengatakan bahwa kalian berdua kotor. Mereka bertunangan. Mu Kiki berseru. Apa maksudnya kita kotor? Kejadian ini telah menyebabkan penghinaan besar bagi keluarga Sen. Dan kamu masih bersikap sombong dan angkuh di sini. Kamu tidak menghormati orang tuamu. Kamu memang keras kepala. Rong Junhan menunjuk jarinya ke arah Mu Kiki dan berteriak, berlututlah. Kakek tidak ada di sini, jadi kamu bisa bertindak seperti kepala keluarga. Mu Kiki mencibir. Apa yang salah dengan itu? Kakak perempuan tertua akan segera menikah dengan kakak laki-laki tertua. Apakah kamu tidak yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk membuatmu berlutut? Huang Yu yang duduk di samping memutar matanya dan bertanya pada Mu Kiki. Mereka belum menikah. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab? Mu Kiki kini cukup berani untuk melawan ketika terjadi pertengkaran. Ia bahkan telah menonton beberapa film gangster untuk mempelajari nada berani yang mereka gunakan dalam sebuah pertengkaran. Sekarang ia dapat menangani situasi seperti itu berkat kepercayaan diri yang ia peroleh dari Seng Xiao. Rong Junhan telah bersiap untuk ini. Melihat Mu Kiki menolak untuk mematuhinya, dia memberi isyarat kepada dua penjahat yang disewanya. Mereka berjalan ke arah Mu Kiki. Mereka ingin mencengkeram kedua lengannya dan menjepitnya ke lantai. Namun, Mu Kiki sudah menemukan mereka. Dia berbalik dan menunjuk para penjahat itu dan berkata, hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi sekarang. Jika kalian berani menyentuhku, aku akan menuntut kalian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia masih anak-anak. Para lelaki itu tidak mendengarkan Mu Kiki dan mengulurkan tangan mereka. Mereka mencengkeram lengannya dan memaksanya untuk berlutut. Namun Mu Kiki menolak. Kiki, aku melakukan ini hari ini demi dirimu. Keluarga Sen bukanlah tempat di mana kamu bisa berbuat jahat. Para tetua bekerja keras untuk menjaga keluarga ini tetap teratur. Jadi, aku tidak peduli jika kamu menganggap ini salah, aku harus menghukummu. Rong Junhan benar-benar telah mengambil perannya sebagai ibu tirinya dan menuntutnya. Kamu mengatakannya dengan sangat baik, tetapi kamu sebenarnya melampiaskan amarahmu. Sekarang sudah zaman apa? Apakah kita masih menghukum orang seperti ini? Mu Kiki mencibir. Apakah kakek seharusnya sudah berada di pintu? Menurutku kamu adalah tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati.